Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meniksan, NIM 2018-01-382, mahasiswa dari Universitas Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Pertama, kompresor. Gas merupakan fluida yang tidak memiliki bentuk dasar tentang gas dan kerja dari kompresor antara lain. Pertama, hukum 1 termodinamika, kedua hukum 2 termodinamika. Hukum 1 termodinamika adalah energi tidak dapat ditekan dan dihancurkan selama melakukan sebuah proses. Jika dalam melakukan proses kompresi ada energi yang hilang, itu setara dengan energi lain yang dihasilkan. Hukum 2 termodinamika. Variasi dari energi yang ada dapat digunakan jika energi tersebut mampu bergerak dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Kompresor digunakan untuk memindahkan gas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tidak seperti cairan. Gas merupakan fluida kompresibel sehingga memerlukan alat pengompres yang beroperasi pada prinsip agak berbeda dengan pompa. Gas diberikan panas atau kalor. Ketika diberikan panas pada volume yang konstan, molekul gas akan bergerak semakin cepat menumbuk dinding bejana tekan dengan frekuensi dan gaya yang semakin besar. Hal ini akan menyebabkan kenaikan tekanan sesuai dengan hukum Hamilton. Ruang dalam bejana ditekan atau penyempitan volume bejana. Kondisi ini ketika lever tekan ke bawah, piston bekerja menekan gas yang ada di dalam bejana menyebabkan ruang di dalam bejana berkurang. Molekul gas akan semakin sering menumbuk dinding bejana, sehingga tumpukan tiap unit area pada dinding akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tekanan pada bejana sesuai dengan hukum Boyle. Ketika gas dikompres pada tekanan tinggi, hal ini menghasilkan temperatur yang tinggi dan faktor ini merupakan dari desain kompresor. Hal ini merupakan batasan dalam perbuatan desain kompresor. Beberapa batasan penting dari desain kompresor. Yang pertama ada tekan buang atau discharge pressure. Yang kedua, pressurized or differential. Yang ketiga, rasio kompresi. Yang keempat, effect of clearance. Yang kelima ada desirability of saving power. Beberapa faktor ini merupakan alasan dalam pemilihan kompresor. Antara lain, pertama kebutuhan tekanan buang, yang kedua kapasitas kompresor, yang ketiga sumber tenaga, yang keempat dan biaya pendingin, yang kelima ukuran dan ruang kebutuhan kompresor, yang keenam berat kompresor, yang ketujuh tipe dan ukuran pondasi kompresor, yang ke-8 tipe motor kompresor, yang ke-9 biaya perawatan. Klarifikasi kompresor, ada dua jenis tipe dasar dari kompresor, positif displacement dan dinamik. Kebutuhan kompresor disesuaikan dengan karakteristik tipe kompresor. Contohnya dinamik kompresor. Dinamik kompresor ada ejector, bentuk sederhana dari pompa vakum atau kompresor, tidak memiliki piston, katup, rotor, atau bagian gerak. Berikutnya ada aliran gas pada ejector. Gas akan ditarik dari aliran steam jet dan masuk ke dalam venturi. Pada diffuser energi kecepatan aliran dari steam atau uap akan dikonversi menjadi energi tekan. Ketiga, centrifugal radial kompresor. Kompresor sentrifugal atau turboblower yang banyak digunakan untuk beroperasi pada volume gas yang besar. Hal ini memungkinkan kenaikan tekanan dari 3.407 kPa menjadi beberapa ratus kPa. Gambar 4 menunjukkan bagian dalam kompresor sentrifugal. Udara, berat molekul
29 dengan kondisi hisap pada suhu kamar dapat memberikan rasio tekanan hingga 1,4 kompresi. Sedangkan hidrogen molekul sama dengan 2, rasio tekanan dibatasi hingga 1025. Untuk gas yang lebih berat dari udara, rasio tekanan yang jauh lebih besar hingga mampu mencapai 1,4. Selanjutnya kompresor aksial atau laju secara suhu. Aksial kompresor ini digunakan untuk turbin gas, sering digunakan sebagai blower furnace atau tungku peleburan industri baja dan kebutuhan industri yang membutuhkan aliran udara atau gas dalam volume yang sangat besar. Rasio kompresi bisa sebanding dengan kompresor sentrifugal, tapi laju aliran lebih besar sesuai dengan diameter casing. Selanjutnya rotary dan reciprocating kompresor. Rotary kompresor atau kompresor putar merupakan jenis kompresor dengan mekanisme putaran perbedaan positif yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston. Kompresor putar dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi. Rotary dan reciprocating kompresor. Model yang ditunjukkan pada gambar 1 merupakan kompresor tipe liquid piston. Kompresor ini bekerja dalam single step atau satu kali tahapan yang mampu menghasilkan perbedaan tekanan 5 kali F atau 5 kali F cm3. Nomor 2 ada aliran dan komponen kompresor. Dan yang ketiga, aliran dan kompresor menjelaskan ketika lobus gambar abu-abu putar yang membawa serta gas dari hisap menyelang akhir pembuangan. Gas ini dikompresi di antara lobus dan dikeluarkan melalui pembuangan. Crosshead desain kompresor. Kompresor ini memiliki desain untuk digunakan secara terus-menerus dengan kerja yang berat. Desain ini mampu bekerja ganda atau double shifting dan mempunyai pendingin air. Kompresor ini berputar dengan kecepatan relatif rendah dan dianggap paling efisien. Piston single acting. Kompresor ini sangat dipengaruhi desain panjang piston. Piston bergerak sesuai dengan permukaan silinder. Desain ini harus mempertimbangkan antara panjang piston dan diameter piston. Desain kompresor ini merupakan single acting yang mampu beroperasi dalam putaran yang lebih cepat dibandingkan dengan desain crosshead. Nomor pertama ada langkah kompresi. Pertama, katup hisap menutup di awal langkah. Yang kedua, gas terkompresi akan mengalir melalui katup di start. Yang ketiga, ketika tekanan dalam silinder sedikit lebih tinggi dibandingkan pipa buang, katup di start akan terbuka dan gas terkompresi akan dikeluarkan. Selanjutnya ada langkah hisap. Pada katup buang akan tertutup sesaat awal mulai langkah piston. Yang kedua, ketika tekanan di dalam silinder sedikit lebih kecil dibandingkan dari pipa hisap, katup hisap akan terbuka. Yang ketiga, gas akan mengalir masuk ke dalam silinder. Oke, sekian penjelasan materi tentang mata kuliah hidrolik pneumatik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.